Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, ini suaranya Miss Helin terdengar jelas nggak dari kalian? Mungkin ada yang mau terdengar jelas ya? Oke, terima kasih Mei. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan melakukan meeting yang sedikit lebih berbeda, yang mana kita lakukan secara daring. Kalau minggu kemarin kan kita bertemu secara offline ya. Nah, sekarang kita bertemu secara daring. Dan di pertemuan pada pagi hari ini, kira-kira apakah ada teman-teman yang izin nggak masuk atau nggak hadir karena terkendala sesuatu di grup kelas? Mungkin nanti ketua kelas bisa chat saya pribadi ya untuk peserta didik yang tidak masuk. Oke, nah selanjutnya agar pembelajaran pada pagi hari ini masih pagi ya, bisa berjalan dengan lancar, Miss Helin punya kesepakatan kelas yang harus kita ketahui bersama. Ini kesepakatan kelasnya. Yang pertama, silakan menghidupkan kamera sebentar. Oke, untuk selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar semua pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan banyak berkah dan manfaat untuk kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita nggak cuma pakai Zoom anak-anak, jadi Miss Helin mau pakai laman Quizizz. Tenang, take calm. Bukan soal ya, tapi quiz ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi interaktif. Dan untuk kalian dimohon untuk tidak keluar ya, tidak keluar dari laman Zoom, kita pindah sebentar ke web browser kalian dan silahkan masuk ke laman Quizizz-nya. Laman Quizizz-nya apa, Miss? Laman Quizizz-nya ini, sebentar, Miss share screen ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum bisa mengikuti via Zoom, terkendala sinyal atau mungkin yang lain, tenang, tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini melalui Quizizz, tapi memang tidak selengkap laman Zoom. Tidak selengkap kita menggunakan dua kegiatan ya, di laman Zoom dan juga di laman Quizizz. Karena di laman Zoom ini kenapa kok misalnya nggak boleh menutupnya dulu sih, Miss? Karena nanti semua instruksi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian kurang paham, Miss Helin akan jawab langsung melalui Zoom-nya. Jadi tetap bisa dengar suara merdu dari Miss Helin. Oke, ini laman Quizizz-nya. Silahkan diketikkan seperti biasa, joinmyquiz.com, dan silahkan dimasukkan kode permainannya. Ada 640063. Untuk di laman Quizizz ini nanti Miss Helin juga akan share ke ketua kelas. Jadi untuk ketua kelas bisa share juga di grup kelasnya. So, this is the time. We have to start now. Let's start ya. Okay. Okay. Now, hi. Good day to you. How are you today? Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Tapi Miss Helin mau tahu, wondering nih Miss Helin, kira-kira kalian nih siang-siang pas puasa-puasa kayak gini, apalagi nih jam pelajaran terakhir ya, strugglingnya tuh besar banget ya. Coba Miss Helin mau tahu nih, show me about your mood. Mood kalian siang ini tuh lagi apa? Coba di-pick beberapa mood emojinya yang mewakilkan mood kalian pada siang hari ini. Oke, jadi ada yang, oh nangis Miss, ya mungkin udah siang ya, jadi udah struggling, big struggle banget untuk bisa mengikuti pelajaran sampai siang hari ini. Pasti kalian udah melalui banyak sekali assignments. Oke, well now, karena udah siang pasti fokus sudah mulai turun ya ini ya. Miss Helin punya sedikit permainan buat kalian. What is the game? So this is the game. Namanya match the word. Maksudnya gimana? Silahkan kalian cocokkan katanya ya, bukan gambar background belakangnya, katanya. Kalau tertulis white di sini, berarti warna apa yang harus kalian pilih? Oke, Miss Helin punya suatu gambar yang Miss Helin yakin kita semua nggak asing sama produk kali ini. Ada Indomie, seleraku. Nah, pastinya semuanya tahu nih iklannya. Choose one of cutleries that you need to eat
noodle. Kalau kalian makan noodle, kalian bisa pakai alat apa? Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Semua jawabannya benar. Terserah prefer kalian tuh makan mie tuh pakai apa. Kalau kalian masak mie, show me your activity. Kalau kalian masak mie, what is the first thing? Hal pertama, apa yang kalian lakukan untuk masak mie? Show me your activity. Actually, what is the last thing? Hal terakhir apa yang kalian lakukan untuk memasak mie? Cukup noodle. Apakah itu mencampur bumbunya atau kalian ada juga mungkin yang nambahin topping seperti fried egg? Misalnya mau kasih pertanyaan. Tadi kita sudah belajar mengenai ada beberapa langkah-langkah untuk memasak mie. Kira-kira ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar mengenai apa? Coba kalian wondering, kalian ide. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ini. We're going to learn about procedure text. So, kita replay kembali materi procedure text, kita pahamkan sekali lagi, kita samakan teman-teman kita. Kemudian, apa sih tujuan pembelajarannya? What is the learning objective? The first, mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi rinci terkait tujuan, anti rugi. Inilah manfaat belajar daring hari ini. Jadi untuk semua yang udah masuk di Zoom meeting maupun di quizzes, thank you so much, kalian gak rugi, because you will get 3 benefits. The first one, dapat meningkatkan kemampuan memahami teks prosedur berbahasa Inggris. Mungkin yang kemarin. Nah, sekarang let's start the material. Kita mulai materinya ya. Apa prosedur teks? Oh, tapi sebelum itu, Miss Helene punya salah satu contoh prosedur teks. Have you ever tried to do the same thing? Kira-kira mungkin kalian pernah nggak sih melakukan hal yang sama? How to make a presentation through Canva? Pernah nggak sih kalian melakukan atau membuat presentasi melalui Canva? Mungkin banyak sekali dari kalian yang pernah juga, atau mungkin ada yang belum. Ini pengetahuan yang baru. Mungkin pernah, dan ini bisa menjadi referensi lagi. Nah, selanjutnya Miss Helene mau kalian untuk membaca teks prosedur yang udah Miss Helene siapkan selama 2 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami teksnya sebelum nanti kita cari tahu bersama-sama mengenai prosedur teks secara mendalam. Jadi setelah membaca teks prosedur ini, kita kupas tuntas ya mengenai contoh teks prosedur yang udah Miss Helene siapkan. Dikupas seperti apa nih Miss? Let's go. Setelah membaca teks prosedur tadi, menurut kalian, ini survei ya, so there is no right, there is no wrong. What is procedure text? Apa itu teks prosedur menurut kalian? Setelah membaca contoh teks prosedur yang udah disebutkan. Oke, kami siap ya untuk menjawabnya. Oke, 12 orang menjawab opsi teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. That's good answer. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Again, ini little survey ya. Menurut kalian, udah baca nih teks prosedurnya. Struktur teks prosedur itu seperti apa menurut kalian? Apakah cuma ada judulnya saja? Atau gimana? Oh, prosedur harus ada ini, sebutin. Oke, ini Miss Helene review dulu yang dijawab oleh kalian semua. Terima kasih ya sudah menjawab. Oke, ada jawaban dari Vanessa Sabila. Thank you so much. There are steps and title. Yes, that's good. Lalu ada Mei Putri Indah Cahyani. Title, purpose, tools, and materials and steps. Wow. Ya, ini Mei. Title, goal, materials, equipment, and steps. Thank you, Mei. Kemudian judul tujuan adalah bahasa rangka. That's good. Lalu ada Jonas and materials steps. Thank you so much. Ada the first tools and purpose. The second is materials for tools. Okay. Next, misalnya punya beberapa pertanyaan juga buat kalian. Can you tell me what is it called in procedure text? Bisa nggak sih kalian tahu Helene, kira-kira bagian yang misalnya pin yang udah bisa dikotai, how to make a presentation through Canva itu disebut apa ya kalau dalam procedure text? Oke, di bagian materials, can you tell me what are things that should be there? Benda apa saja yang harus ada di sana? Apakah cuma bahan atau ingredient, atau bahan dan alat, ingredient and tool, atau hanya alatnya saja? Well, next, we're moving to date. Jadi, menurut kalian nih, setelah membaca teks prosedur yang sudah Miss Helene tampilkan tadi, what should be written in this part, especially for steps? Di bagian steps itu,
harusnya ditulis apa? Coba kalian ketikkan. Oke, tadi sudah menjawab. Ada dong, ada next kan? Kemudian ada lima sangsa kemudian ada title, dan ada presentation, details, points, score, point. Ada lalu siapa? Lalu ada juga presentation, terakhir ada dua, kita ada foundation. Oke, masih ya. Jadi bagaimana? Next. Setelah membaca teks prosedurnya secara keseluruhan, menurut kalian nih, what is the function or objective atau tujuan dari prosedur teks yang disampaikan ke kalian? The next one. What makes this part different between procedure text and other text? Jadi apa sih yang membuat bagian ini, khususnya bagian yang paling atas sendiri, dari teks prosedur dan teks yang lain itu berbeda? Oke, thank you so much ya udah menjawab. Nah, kemudian kita masih mengupas tentang teks prosedur yang udah bisa ditampilkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kalian nih, di bagian materials, what types the word part of speech in there? Jadi pada bagian materials, apa jenis kata atau part of speech yang ada di sana? Oke, ada yang menjawab noun, ada yang menjawab kata kerja. Lalu, kita kupas di bagian materials, klasifikasi katanya. Kalau menurut kalian, klasifikasi kalimat di bagian steps itu apa? Apakah simple sentence, interrogative sentence? Oke, selanjutnya, setelah kalian mengklasifikasikan kalimat ini, menurut kalian, misalnya mau kalian look deeper, melihat lebih dalam lagi. Kira-kira, what kind of verb that it's used on the first word? Sorry, in the first word. Nah, selanjutnya mari kita bahas bersama-sama ya jawabannya, biar kita sepaham. Well, so actually what is procedure text? Miss, apa sih procedure text itu, Miss? Jadi procedure text menurut jawabannya sudah terangkum dari kalian tadi, terima kasih. Dan aku sudah mencari berbagai sumber, merupakan suatu teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Ingat, memberikan instruksi. Instruksinya melalui apa, Miss? Instruksinya kalau misalnya di bagian steps ada banyak sekali instruksi, makanya dia punya ciri kalimat tersendiri. Apa ciri kalimatnya? Kita bahas setelah ini. Untuk melakukan sesuatu, melakukan apa, Miss? Melakukan apa? Kalian bisa cek di bagian atas sendiri. Ada kata how to make a presentation through Canva di sini. Jadi dimaksudkan bahwa kalian itu bisa membuat suatu presentasi melalui Canva. Melalui serangkaian tindakan atau langkah. Tindakan atau langkah itu bisa panjang di bagian steps. Jadi serangkaian tindakan atau langkah yang bisa kalian ikuti. Otomatis kalau misalkan untuk alat yang kita masuk itu kita masuk nanti tujuan. Jadi semua kita masing-masing. Dan aku buat tes berbeda dari biasanya tes ini gimana aku belajar bagaimana cara membuat suatu melalui serangkaian kata. Jadi ada section dari jadi kita ada tujuan dari tes prosedur. Kemudian kalau sudah tahu mulai dari bahasa ini. Suku dari tes prosedur itu ada ya. Karena ada biasanya ada tes prosedur yang dilakukan itu. Tes prosedur yang dilakukan itu. Boleh masih bisa dilakukan. Jadi sini tujuan batasnya. Tujuan itu adalah presentation ya. Di situ. Dan apa bentuknya? Yang bentuknya adalah biasanya ada beberapa how. Misalnya sudah paparkan, kesimpulannya dapat kita katakan kesimpulannya ya untuk prosedur text. Terima kasih yang sudah menjawab dan semoga kalian sudah punya ini Miss yang namanya prosedur text, sudah punya pemahaman baru mengenai prosedur text. Ini misalnya punya 4 pertanyaan untuk mengecek pemahaman kalian mengenai teks prosedur ya. What is the purpose of the text? Ada 5 orang anak yang benar ya. Terima kasih banyak. Yang belum benar kita coba ya di pertanyaan selanjutnya. From the text, we can conclude that the Oke, hati-hati ya di pertanyaan selanjutnya. When do we add the product photo? Kapan kita menambahkan produk foto? Okay, this is the last question. What is the last step of making product catalog on WhatsApp Business? Di Miss Helin review kembali materi kita hari ini. Ada prosedur teks yang memiliki definisi, merupakan salah satu jenis teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu, mohon maaf, melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi, oke, itu tadi reviewnya sedikit. Lalu misalnya juga punya group work, ini homework ya. Oke, all of you are so great today. Kalian keren banget, luar biasa, good job. Yang tadi udah menjawabnya bener-bener. Misalnya kasih 2 jempol deh buat kalian. Yang tadi masih ada salah-salah, 1 jempol dulu ya. Minggu depan siapa tahu bisa 2 jempol. Lalu misalnya juga mau refleksi dulu menurut kalian atau apa sih yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini. Klik di emoji ya, kasih tahu kan feelingnya tuh hari ini gimana. Well, that's all the material. We come to the end.
kita sudah ada di akhir sesi. Sebelum kita tutup materi hari ini, kita berdoa. Oke, terima kasih. Itu tadi materi pada siang hari ini. Thank you so much for coming to my class. Thank you, I really appreciate your excellent attention for today. Itu dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and see ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.